Halo, para dosen yang terhormat beserta seluruh individu yang menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Joshua Yoshiko Tabubolon dari Program Studi Teknik Biomedik Fakultas Teknik Universitas Indonesia akan mengemukakan hasil dari kerja praktik saya dengan judul Percetakan Tiga Dimensi untuk Pengganti Bantalan Tulang Belakang dengan Menggunakan Material Lunak. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit informasi terkait profil perusahaan. IMERI adalah sebuah institut riset dan edukasi medis pertama di Indonesia yang didirikan oleh FKUI tahun 2017 bulan Juli untuk merespon isu kesehatan di Indonesia. Sebagai institut independen, IMERI berfokus pada inovasi dari seluruh perkembangan kesehatan dan teknologi kesehatan di dalam kerangka kerja FKUI. Dilanjutkan dengan tema besar kita. Apa yang akan diceritakan dalam perjalanan ini? Pertama-tama, kita harus bertanya, apakah ada isu terkait tulang belakang manusia? Lalu, apa yang akan kita lakukan terhadap hal itu? Dan dengan metode seperti apa? Dan terakhir adalah hasil dari pemikiran kita. Akan dijadikan seperti apa? Pengenalannya, menurut studi dari Global Burden of Disease 2010, dari 291 kondisi penyakit tulang belakang bawah atau LBP, lower back pain, merupakan peringkat tertinggi dari disabilitas dan peringkat ke-6 pada overall burden. Menurut riset yang diadakan tahun 2020 secara global, LBP harus segera ditangani karena impaknya kepada sistem kesehatan dan sosial. Penyebab yang nyata dari LBP adalah bantalan atau diskus yang degenerasi. Hal ini dapat diobati dengan beberapa pendekatan, mulai dari hydrogel nucleus pulposus, invasif minimal untuk insersi perancah annulus fibrosis, perancah bifasik untuk pengganti utuh bantalan tulang belakang atau IVD, intervertebral disc, dan masih banyak lagi. Terdapat dua riset yang paling menarik, yaitu unilateral transforaminal lumbar disc displacement implant dan 3D printed lumbar cage based on a novel composite biomaterial for lumbar interbody fusion. Dari dua informasi ini dapat diambil beberapa hal, yaitu satu, bentuk dari pengganti memiliki korelasi dengan metode insersi. Dua, properti dari struktur berdampak pada biokompatibilitas perancah. Dan ketiga, evaluasi dari perancah harus berbanding lurus dengan IVD yang asli. Jadi mari kita membentuk sebuah hal yang baru, berpori, biokompatibel, memiliki ketahanan yang bagus, dan personal. Dengan semua pengenalan masalah dan beberapa alternatif yang sudah diceritakan, apa tujuan kita? Kita akan membentuk sebuah perancah pengganti bantalan tulang belakang dengan menggunakan material lunak yang personal. Apa artinya? Kita dapat memindai dan membentuk IVD yang spesial bagi orang yang membutuhkan. Menggunakan material yang tersedia berupa TPU 95A dan membuat perancah yang biokompatibel dan kuat. Metode yang kita pakai adalah dengan menggunakan beberapa aplikasi sebagai berikut. 3D Slicer, Mesh Mixer, Inventor, Simplify 3D, dan Ansys. Pertama-tama adalah menggunakan 3D Slicer. Aplikasi ini digunakan untuk merekonstruksi file DICOM. Segmentasi dengan 3D Slicer dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pemotongan citra bagian lumbar, segmentasi volume masking, segmentasi detail dari badan vertebral lumbar 1 sampai 5, segmentasi detail dari bantalan vertebral, dan ekspor data ke ekstensi STL. Hasilnya adalah 4 IVD dengan perimeter, luas area, dan volume berbeda, dan masing-masing sesuai dengan tulang belakang yang menjepitnya. Kedua adalah Mesh Mixer. Aplikasi ini digunakan untuk merapikan hasil STL. Setelah mendapatkan hasil STL dari 3D Slicer, file diimport ke Autodesk Mesh Mixer dan kemudian dirapihkan sehingga terdapat pas di permukaan, lalu diekspor sebagai pre-proses file sebelum masuk ke Inventor. Yang ketiga merupakan Inventor. Aplikasi ini digunakan untuk mendesain kisi dari perancah. Hal yang dilakukan adalah mengimpor dan melakukan preparasi untuk desain, lalu mendesain kisi pada bidang XY, dilanjutkan pada perpendikular dari kisi bidang XY, dan terakhir adalah ekspor ekstensi IPT ke STL. Sedikit tambahan untuk Inventor adalah desain dua dimensi untuk gambar teknik dari model. Keempat adalah Simplify 3D. Aplikasi ini digunakan untuk mempersiapkan post-proses file model untuk dicetak tiga dimensi. Import model STL dari Inventor dan rapikan jarak sehingga tidak bersentuhan untuk mengakomodasi pergerakan printer dengan baik. Simulasi dari percetakan akan memberikan informasi visual terhadap prediksi keberhasilan percetakan. Kelima merupakan percetakan dengan menggunakan printer Ender CP01.
Filamen ditempatkan dengan hati-hati di hanggar untuk memberi makan mesin cetak 3 dimensi. Filamen yang digunakan adalah TPU95A. Panaskan mesin dan dengan mengklik pada kontrol dan setelah itu penyetelan ke suhu yang diinginkan, yaitu 70 derajat Celcius untuk bed dan 210 derajat Celcius untuk kepala ekstrusi. Beri makan mesin dengan mengklik pengaturan pada user interface. Setelah itu klik refuel dan beri makan mesin untuk memastikan setiap filamen ada di dalam mesin. Kembali ke menu utama, klik pilih untuk memilih G-code dari Simplify 3D, klik OK dan tunggu hingga pencetakan selesai. Hasilnya difoto dengan menggunakan no light untuk dokumentasi spesimen. Dan terlihat perancah dengan pigmen merah yang terlihat kekasaran permukaan dan tingkat pori perancah. Dan beberapa string terdapat dalam kisi serta beberapa deformitas. Deformitas ini terjadi karena pengaturan percetakan tidak high accurate karena dioperasikan dengan manual, serta terkadang terdapat penghambatan dalam ekstrusi filamen. Dan terakhir adalah penggunaan ANSYS. Tapi sebelum itu adalah properties yang digunakan, properties mekanikalnya. Penggunaan ANSYS. ANSYS merupakan sebuah aplikasi yang mengakomodasikan finite element analysis untuk salah satunya menguji properti mechanical struktur. Terdapat masalah pada ANSYS student karena desain kisi terlalu detail dan usaha untuk mengubah desain tidak memiliki waktu yang cukup saat kerja praktiknya hampir usai, sehingga idenya tidak terrealisasi dengan baik. Kemudian, berikut merupakan sebuah komplisi dari komparasi antara semua material dengan bagian-bagian IVD. Konklusi dari kerja praktik saya adalah sebagai berikut. Upaya untuk membuat desain pengganti IVD cetak 3 dimensi menggunakan TPU95 dapat dilakukan menggunakan pendekatan yang dipersonalisasi dan perhatian besar terhadap detail saat mensegmentasi file DICOM diperlukan dengan menggunakan pemotong 3D atau 3D slicer. Inventor adalah alat yang hebat untuk membuat desain kisi IVD dan menggunakan referensi model penyangga. Desain sudah selesai. Saat mencoba menjalankan desain menggunakan perangkat lunak VA, finite element analysis, terjadi kegagalan karena desain struktur segitiga mesh terlalu detail, dan oleh karena itu perlu perubahan pada kompleksitas struktur IVD. Saran yang baik adalah dengan mengekstraksi perimeter IVD untuk membuat desain yang kokoh dan juga kuat melalui perspektif aksial IVD. Dan juga ditambahkan dengan ide mesh yang divariasikan berdasarkan bagian tubuh perancah. Misalnya bagian tengah untuk nucleus pulposus dan bagian ujung untuk annulus fibrosus. Berikut merupakan desain yang diterapkan setelah kerja praktik usai, dengan kisi bagian atas dan bawah disejajarkan dengan permukaan untuk memaksimalkan kerapihan perancah dan analisis model dengan menggunakan konsol. Demikian referensi kita. Terima kasih atas waktunya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Joshua Suketambo Bolon. Terima kasih.